fi haqqihi idza ihtaja ila dzalik. Ulama telah bersepakat bahwa seseorang wanita dan pria jika melaksanakan sholat dan berihram hendaknya membuka semua penutup wajahnya, karena menggunakan penutup wajah saat sholat dapat menghalangi jidat dan hidung untuk menyentuh tempat sujud. Apa hikmah sebenarnya ketika kita tidak memakai masker? Ini adalah hikmahnya. Ditakutkan anggota-anggota sujud kita tidak terkena seperti jidat dan hidung kita ketika kita menggunakan masker. Akan tetapi jika seorang wanita khawatir terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram, maka tidak mengapa ia menggunakan penutup wajah. Hukum ini juga berlaku bagi kaum pria yang ada haid di dalamnya. Ya, hal ini bisa kita rasakan bersama, bisa kita praktekkan bersama. Terlebih bagi kaum pria pada saat sekarang, di mana COVID-19 ini menyebar entah di mana, kita tidak bisa merasakan, kita tidak bisa melihat, dan kita hanya bisa berjaga-jaga dengan memakai masker. Maka ini dibolehkan, sholatnya sah, tergugurkan kewajibannya dan mendapatkan pahala. Adapun untuk menguatkan pendapat ini dari Majma' al-Buhuth al-Islamiyah al-Azhar al-Syarif, setelah menjelaskan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang pelajaran atau pelarangan menutup wajah saat sholat dengan mengatakan bahwa hukum pelarangan di sini adalah makruh tanzih yang tidak membatalkan sholat. Kemudian memutuskan wal karaha tandafi' bil hajah. Famata wujidat al hajah ad-da'iyah li satr al-fam aw al-kaf aw al-am wa la karah. Maka di sini akan disebutkan juga, dijelaskan lebih jelas lagi, hukum adalah makruh, bisa gugur dikarenakan adanya hajat, adanya keperluan, adanya darurat. Darurat di sini sekarang adalah virus, penyakit yang sangat merajalela. Oleh karena itu, jika hajat telah ada untuk menutup hidung dan mulut saat sholat, maka hukumnya boleh. Sebagai kesimpulan, dalam kondisi merebaknya COVID-19 akhir-akhir ini, dapat dipahami dari hadis dari pendapat para ulama di atas bahwa menggunakan masker atau penutup mulut dan hidung ketika melaksanakan sholat hukumnya boleh karena adanya hajat. Bahkan hukumnya bisa menjadi dianjurkan atau dikhususkan bagi orang-orang yang dalam kondisi kurang sehat seperti sedang batuk, flu, untuk menjaga kesehatan atau keselamatan orang. Itulah poin yang penting. Yang kedua, bagaimana hukum kita memakai masker ada dua. Yang pertama adalah hukumnya makruh tanzih, artinya sholatnya sah, tergugurkan kewajibannya tapi tidak mendapatkan karena makruh. Itu ketika tidak mempunyai hajat. Tetapi ketika lain cerita, lain keadaan, ketika kita mendapati kebutuhan, kita mendapati hajat di dalamnya untuk menggunakan masker tersebut, maka ini dibolehkan, maka dianjurkan dan kita mendapatkan pahala untuk sholat kita. Baiklah, poin yang terakhir adalah bagaimanakah sholat berjemaah di masjid yang sangat perlukan karena wabah. Dalam masalah ini sudah begitu banyak kita dapati, kita dengarkan dari masyarakat yang bertanya kepada kita semua, bagaimanakah hukum orang-orang yang melaksanakan sholat dengan mempraktikkan social distancing. Yang dimana kami pun pada pertama kali mendapatkan pertanyaan ini, kami menjawab tidak boleh karena tidak mengikuti sunnah Rasul. Tetapi padahal, masya Allah, ketika kami mempelajari kembali, hal ini tidak sepele seperti yang kami jelaskan. Tetapi dia mempunyai perincian yang sangat kompleks dan sangat penting harus kita ketahui bersama. Baiklah, untuk meningkat waktu kita langsung saja. Sebelum kita menjelaskan hal ini, pertama kita harus mengingat kembali bagaimana penjelasan hukum sholat berjamaah di masjid dengan saat terpisah karena wabah yang melanda. Ada beberapa poin penting yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah jika sudah ada instruksi dari pihak berwenang, dalam hal ini pemerintah dan MUI, untuk menghentikan sementara kegiatan sholat Jumat, Fardu, Tarawih, Witir, Id berjamaah di masjid, maka wajib bagi seorang mukmin untuk melaksanakannya.
untuk mentaatinya. Karena dalam Al-Quran disebutkan atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulul amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemerintah. Yang kedua adalah jika larangan tersebut masih berupa himbauan atau seruan karena keadaan masih dianggap kondusif atau bisa terkendali dan himbauan tersebut bertujuan untuk pencegahan dini, maka sebaiknya himbauan tersebut diikuti. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebagaimana kaidah yang pertama saat al-dhara'i dan kaidah la darar wal dirar, maka dari inilah keluar himbauan dari pemerintah dan MUI sudah dengan sendirinya menjadi uzur untuk kita meninggalkan sholat jamaah fardu, tarawih, witir dan id di masjid. Yang ketiga, jika belum ada larangan atau imbauan khusus dalam daerah tertentu karena penyebaran virus belum sampai dan masyarakat yakin bahwa daerahnya masih kondusif, masih steril, maka sholat Jumat, fardu, witir dan id di masjid tetap dilaksanakan seperti biasa. Karena kenapa? Apa hikmahnya? Demi menjaga syiar Islam agar nampak. Dalam kondisi ini, maka sholat fardu, witir dan berjamaah lainnya dilaksanakan di masjid sebagaimana mestinya. Itulah poin-poin yang harus kita pahami bersama, yang harus kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita. Inilah beberapa pendapat para ulama bagaimana hukum salat berjamaah dengan social distancing atau jaga jarak 1 meter atau lebih di antara para jemaah. Yang pertama, salat di masjid dengan mode social distancing ada berpendapat bahwasannya salat berjamaah itu sah namun dianggap salat sendiri. Artinya bagaimana? Ketika seseorang datang ke masjid, dia ingin mendapatkan pahala sholat berjamaah, bukan pahala untuk sholat sendiri. Tetapi di sini dijelaskan dalam pendapat yang pertama, dia datang ke masjid, banyak orang yang sholat di dalamnya, dia mendapatkan pahala, dari pahala cuma pahala sendiri, bukan pahala berjamaah. Di antara yang menukilkan pendapat ini adalah yang pertama adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ketika ditanya tentang hukum bagaimana sholat berjamaah dengan cara social distancing, beliau menjawab sholat atau jemaahnya tidak sah hukumnya sama saya dengan sholat saat mereka melaksanakan sholat sendirian. Tetapi beliau tidak menyebutkan dalil dari pendapat tersebut. Mungkin alasannya adalah hadis Rasulullah SAW yang berisi perintah meluruskan dan merapatkan saf, dan pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa meluruskan merapatkan saf hukumnya wajib. Sedang sholat dengan tata cara sebagaimana disebutkan di atas berarti mandat perkara yang wajib. Di antara dalil adalah sufufakum inna tasfiyata sufuf min tamam shalah. Luruskan dan rapatkan saf kalian, sesungguhnya rapat dan lurusnya saf itu menjadi salah satu syarat dari kita berjamaah. Adapun pendapat yang kedua dari Majelis Eropa untuk fatwa dan riset tentang corona atau tentang COVID-19, sebagaimana jawaban atas pertanyaan tentang sholat berjamaah dengan cara social distancing ini dijawab, pada kondisi seperti ini sebaiknya sholat di masjid ditingkat untuk sementara waktu dan dilaksanakan di rumah secara masing-masing dengan anggota keluarga agar para berjamaah kita masih tetap kita dapatkan. Ya, sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah muakkadah untuk sebagian pendapat ulama yang lain. Sedangkan menjaga keselamatan jiwa manusia hukumnya wajib, sehingga mengutamakan perkara yang sunnah atas perkara yang wajib tidak tepat dalam hal ini. Salat dengan cara tersebut terkesan dipaksakan dan memberatkan diri kita sendiri dan mempersulitkan perkara yang memudahkan Allah. Ini juga bertolak belakang dengan ruh hukum disyariatkan salat berjamaah, menyari nas-nas yang merupakan untuk menerapkan merapatkan saf dan melarang sholat sendirian di belakang saf. Selain itu, cara seperti ini tidak menjamin orang-orang terhindar dari virus menular, sebab mereka tetap bercampur saat masuk dan keluar masjid, sujud di tempat yang sama, begitu pula membuka pintu. Masjid haruslah menjadi contoh
kedisiplinan terhadap peraturan dan undang-undang juga dalam mentaati hal ini. Perlu juga kehati-hatian kita dalam melindungi jiwa manusia, bahkan bukan malah sebaliknya. Sebagai catatan saja, fatwa ini tidak menyebutkan jelas hukum salat dengan cara di atas, namun dapat dipahami bahwa hukumnya sama dengan fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yakni salat sah namun tidak mendapatkan pahala berjamaah. Wallahu ta'ala. Adapun pendapat yang kedua, yang terakhir adalah salat tersebut sah dan tetap mendapatkan pahala salat berjamaah. Di antara ulama kontemporer yang berpendapat bahwa salat seperti ini sah, salah satunya adalah Profesor Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaikhi dalam artikel yang berjudul Hukum-Hukum Fikih Terkait Virus COVID-19. Beliau menuturkan sunnah tuntunan Rasulullah SAW bahwa salat harus berdekatan, jarak antara satu dan yang lainnya harus seukuran dengan tempat sujud. Tetapi jika berjauhan jarak diperlukan karena khawatir terjangkit penyakit, maka berjauhan saf tidak mengapa, walaupun seseorang haruslah sholat sendiri di belakang saf karena hajat atau kebutuhan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa merapatkan saf hukumnya wajib, tetapi jika dibutuhkan untuk sholat sendiri, seperti jika saf sudah penuh, maka sholatnya sah dan kewajiban sejajar dengan saf menjadi gugur. Begitu pula dengan kebutuhan kita, begitu pula dengan hajat atau darurat kita agar berusaha menghindari dari COVID-19. Begitu pula Allah Ta'ala, jika ia takut terjangkit penyakit, kemudian sholat sendiri di belakang saf, maka sholatnya sah, meskipun pada asalnya membahas di saf hukumnya wajib. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Ali bin Syaibah radhiyallahu anhu bersabda, yang artinya tidak sah sholat orang sendirian di belakang saf. Hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Pendapat kedua ini sesuai dengan pandangan jumhur ulama mazhab Syafi'iyah dan Hambali, di mana ulama Syafi'iyah menganggap sah al-iqtida bermakmum kepada imam, sedang jarak antara keduanya 3 dirham, sekitar 1,5 meter. Begitu juga jika jarak antara saf pertama dan kedua dan seterusnya, atau seorang makmum dengan makmum yang lainnya di sebelah kanan atau kirinya dengan jarak tersebut. Dan batas maksimal jarak antar imam dan makmum antara satu saf dengan satu saf yang lainnya adalah 300 dirham atau 150 meter. Tentu dengan syarat makmum dapat melihat salat imam dan mendengarkan salat. Ini dari kode penting. Dengan syarat makmum dapat melihat imam dan dapat mendengarkan bacaannya. Semua dianggap sah dalam kondisi normal. Apabila jika ada uzur atau sebab tertentu yang memaksakan jamaah saling mengambil jarak antara satu dengan yang lainnya, seperti saat penyebaran COVID-19 ini. Ini berkaitan dengan salah satu syarat berjamaah yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i, yang berkumpulnya imam dan makmum suatu masjid atau tempat. Meski demikian, semua ulama sepakat bahwa saat berjamaah dengan saf yang lurus dan rapat tentu lebih afdal. Adapun dari Imam Ar-Rafi'i berkata, kapan saja imam dan makmum berada di suatu masjid, maka tidak berimam kepadanya sah, baik jarak antara keduanya berdekatan atau berjauhan, dikarenakan luasnya masjid. Sebab masjid tentulah didirikan untuk melaksanakan sholat berjamaah di dalamnya. Semua yang berkumpul di dalamnya berkumpul menegakkan jamaah, maka jarak yang berjauhan tidak mempengaruhinya. Hal ini dalam kitab Al-Aziz Syarah Al-Wajiz. Adapun pendapat dari Imam An-Nawawi menambahkan syarat sahnya dalam jamaah tersebut, meskipun berjauhan jaraknya, jika ia makmum mengetahui salat imam dan tidak berdiri di depannya, maka hukum sah. Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Dan lebih rinci lagi, Imam Nawawi menyebutkan, dengan demikian jika seseorang makmum berdiri setelah atau di sebelah kanan imam atau sebelah kiri imam atau di belakang imam dengan jarak 300 dirham sekitar 150 meter,
dan makmum lainnya di sebelah kirinya, maka itu semua sah bagi mereka. Adapun dari Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali berkata, siapa saja yang berada di masjid boleh mengikuti salat imam meski jarak keduanya berjauhan, sebab keseluruhan masjid adalah tempat untuk berjemaah. Jika di antara keduanya ada penghalang sehingga imam tidak terlihat dan tidak bisa mendengarkan takbir imam, maka hal itu tidak sah dengan sendirinya. Itu menjadi salah satu syarat utama. Tetapi jika tidak melihat imam namun mendengarkan takbirnya, maka ada dua pendapat dalam mazhab ini. Tapi yang paling benar adalah bahwa salatnya sah. Adapun pendapat pertama yang menyatakan bahwa meluruskan dan merapatkan saf dalam salat berjamaah hukumnya wajib, tetapi jika ada uzur syar'i yang membutuhkan kita untuk berjauhan dengan satu orang dengan orang yang lainnya walaupun berjauhan, salatnya sah. Adapun dari Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata juga sesuai pendapat yang menyatakan meluruskan saf hukumnya wajib, akan tetapi salat orang yang tidak meluruskan saf tetap sah jika di mana dia membutuhkan hajat, kebutuhan darurat seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang terdapat pendapat dari Ibnu Taimiyah juga berkata, dan salatlah orang yang sendirian di belakang saf karena sebuah uzur hukumnya sah, sama dengan pendapat mazhab Hanafi. Dan jika ia tidak mendapat tempat selain di belakang saf, maka lebih afdal ia salat sendirian dan tidak menarik orang yang ada di depannya. Pendapat ini menjadi lebih kuat karena jumhur ulama berpendapat bahwa merapatkan dan meluruskan saf hukumnya sunnah atau mustahab, bukan wajib. Kesimpulan dari semua dari pembahasan yang terakhir adalah jika ada arahan untuk menyetop sementara sholat, baik itu sholat Jumat, sholat fardu, tarawih, witir dan id berjamaah di masjid, sebaiknya kita hentikan untuk sementara waktu. Adapun jika dia berbentuk sekedar imbauan kemudian sebuah lembaga atau berantakan masjid memilih tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan menerapkan secara social distancing, maka sholat jamaah ini insya Allah tetap sah sebagaimana pendapat yang kami paparkan di atas tadi. Itulah materi yang kami bawakan pada kesempatan kali ini. Insya Allah bisa menambah wawasan ilmu keagamaan kita dan melaksanakan menyambut momentum Ramadan ini, madrasah Ramadaniyah ini dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, dengan ilmu yang kita dapatkan bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Sekarang kita buka dengan pertanyaan. Silakan. Baiklah, pertanyaan yang kami terima adalah yang pertama, apakah metode hisab? Apa hukum melaksanakan tarawih di rumah? Hukumnya boleh, bahkan bisa dianjurkan ketika daerah tersebut telah difatwakan oleh para ulama atau murid setempat atau tokoh-tokoh sekitar untuk menyediakan agar kita menjaga jangan sampai wabah tersebut mengambil kita. Dan ini sejalan dengan hadis Rasulullah dan kaidah yang sangat penting, la darar wa la dirar. Jangan kita sengaja untuk melakukan atau membahayakan orang lain ataupun tidak sengaja. Dan sebaiknya ketika kita melaksanakan sholat tarawih di rumah, kita memanggil semua keluarga-keluarga yang di dalamnya agar kita tetap mendapatkan sholat berjamaah dan ibadah kita
tetap ternilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga sebenarnya mempunyai hikmah yang sangat penting. Menjadikan seseorang suami itu bagaimana bisa menjadi imam yang betul-betul imam. Artinya bagaimana? Artinya dia mengimami anak, istrinya, orang tuanya, dan keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Dan bisa jadi di sini salah satu hikmah yang Allah nampakkan dalam penyebaran COVID-19. Karena COVID-19 ini sangat membahayakan bagi diri kita semua dan kita tidak mengetahuinya. Mungkin itulah beberapa jawaban yang kami sampaikan. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, itulah pertanyaan yang sangat berbobot dan sangat penting untuk kita tanyakan bersama, untuk kita ketahui bersama. Dari itu semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan semua yang salah adalah atas kekhilafan diri kami pribadi, dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.